Aku cuma merem sebentar, katanya. Tapi pas bangun, istana udah jadi minimarket. Namanya Joko, prajurit muda, semangatnya membara, tapi sayangnya alergi kurang tidur. Hari itu alarm perang dibunyikan, panji kerajaan dikibarkan, dan semua pasukan bersiap. Kecuali Joko. Dia duduk sebentar di belakang menara, niatnya ngelurusin punggung, angin semilir. Mata berat, cuma 5 menit, katanya. Tapi bumi nggak nunggu orang tidur. Saat Joko bangun, matahari udah beda arah. Bendera kerajaan nggak ada. Gerbang istana ditutup. Orang-orang di sekitarnya malah foto selfie. Nggak ada yang bawa pedang. Semuanya bawa smartphone. Dia lihat tulisan di dinding istana. Selamat datang di Royal Mart. Diskon spesial pembukaan. Saking paniknya Joko teriak, hidup Raja Hardawijaya. Seorang anak kecil jawab, itu nama jalan om. Dan sejak saat itu Joko jadi penjaga parkir dengan baju zirah. Katanya, gue masih jaga bro. Cuma musuhnya sekarang suka ngasih recehan. Kenapa suara terakhir yang dia kirim cuma, mereka bukan manusia? Padahal ekspedisi itu rencananya cuma di 10 hari. Tapi tak satu pun dari mereka pernah kembali. Namanya Percy Fawcett, penjelajah legendaris Inggris. Tahun 1925, dia masuk ke jantung Amazon nyari kota kuno yang dia sebut Z. Bukan buat pamer. Dia yakin itu peradaban yang bisa ngubah sejarah manusia. Hari ke-19, sinyal terakhir dari camp mereka dikirim. Suara radio gemetar seolah ada yang mengintai. Tim penyelamat masuk hutan, ketemu jejak kaki yang tiba-tiba berhenti. Gak ada mayat, gak ada tenda, gak ada bekas perlawanan. Hutan seakan menelan mereka hidup-hidup. Tapi yang bikin merinding, beberapa penduduk lokal bilang mereka masih hidup, tapi bukan lagi manusia. Namanya Tung Tung. Suaranya lantang, tapi baru lihat jarum suntik langsung pucat. Bro, gue lebih milih diputusin pas ulang tahun daripada disuntik. Dia udah duduk di pojokan ruang tunggu, keringat dingin, tangan gemeter. Anak-anak kecil lewat, tenang-tenang aja. Tapi Tung Tung udah kayak nunggu eksekusi. Perawat manggil, Tung Tung, siap ya? Dia berdiri pelan, mata berkaca-kaca. Kalau gue yang nggak balik, kasih tahu emak, gue sayang dia. Satu desa nonton, satu desa juga tahan ketawa. Pas dia duduk, perawat pura-pura nyuntik. Tung Tung langsung bangga. Hah, gitu doang? Easy lah. Perawat nyengir, itu baru lap alkohol mas. Besok jadwal suntik beneran. Doain dia kuat atau kabur. Apa jadinya kalau si kancil yang cerdik tiba-tiba menangis ketakutan? Dan di depannya, seekor harimau lapar sedang menunggu makan malamnya. Hutan sedang mencekam. Harimau lapar menerkam siapapun yang lewat. Kambing, kijang, bahkan monyet kecil. Si kancil tahu kali ini dia bukan penonton. Dia target selanjutnya. Di hadapannya sang harimau menyeringai. Akhirnya aku bisa makan pinter-pinter juga, katanya. Tapi kancil tidak lari. Tidak juga melawan. Dia berlutut. Harimau, tolong makan aku nanti. Ada satu hewan yang lebih lezat dari aku, kata kancil. Harimau mengerutkan dahi. Siapa? Dirimu sendiri. Jawab kancil sambil menendang bayangan harimau kerawa beracun di belakangnya. Ternyata kancil hanya memancing si raja hutan ke sarang kehancurannya. Sab yang licik belum tentu menang, tapi yang sabar selalu menyimpan peluru terakhir. Kenapa Gagak tiba-tiba bangun subuh dan latihan kokok tiap hari? Padahal semua orang tahu, dia nggak punya kabel suara yang sama. Gagak duduk di pojok kandang niru suara ayam jantan yang gagah. Tuh kan, gagal lagi. Suara gue malah kayak rem tangan rusak. Ayam-ayam lain cuma cekikikan, satu-satunya yang serius si Gagak sendiri, dia iri. Setiap pagi ayam dipuja, diteriakkan, jadi elam sejagat kampung. Gagak cuma burung hitam bersuara serak yang dicurigai bawa sial. Dia latihan keras, sampai mimisan, sampai lupa makan, sampai ayam betina ikut nyemangatin. Tapi tetap, suara itu tak kunjung keluar. Lalu suatu pagi, Gagak akhirnya diam, tak ada latihan, tak ada suara. Dia berdiri di pagar menatap matahari. Dan saat semua ayam belum bangun, dia membuka paruhnya dan menirukan suara alarm motor. Tit, tit, tit. Semua ayam terlonjak. Ayam jantan pensiun, Gagak jadi legenda. Bukan karena bisa kokok, tapi karena jadi versi dirinya sendiri. Suatu hari, seekor kucing rumahan tersasar ke hutan, dan tiba-tiba semua binatang berlutut.
Kucing itu berjalan pelan dengan gaya malas, ekor tegak dan tatapan sombong. Para binatang, kelinci, kura-kura, bahkan si harimau tuh langsung membungkuk dan berkata, "Ampun Raja, ampun Raja." Si kucing bingung tapi tetap sok berwibawa. Ia naik ke batu besar dan mengiong, "Miau!" Semua binatang bertepuk tangan, mengira itu adalah kode sakti. Tapi semua berubah saat datang kucing betina dari kota sambil teriak, itu kucingku. Namanya Cimplung." Semua binatang kaget. Harimau pun berbisik, "Raja kita ternyata masih bocil." Pernah dengar kota yang hilang, tapi bukan karena bencana? Warga desa itu bangun pagi-pagi. Bedan seluruh kota di sampingnya lenyap. Gak ada jejak. Gak ada suara. Namanya kota Watugeni. Dulu ramai, pasar, penari, suara gamelan tiap malam. Tapi malam itu, angin berhenti. Awan mendung menggantung dan anehnya, semua anjing diam. Pak Darto, satu-satunya saksi, bilang melihat bayangan tinggi melayang di atas alun-alun. Bukan manusia. Besoknya, jalan jadi hutan. Bangunan jadi batu. Orang-orang nggak ada. Bahkan Google Maps-nya cuma nyasar ke sungai. Warga sekitar dilarang cerita. Tapi tiap malam Jumat Kliwon suara gamelan itu katanya masih kedengeran dari balik kabut. Tapi ini yang bikin merinding. Seorang turis nyasar ke hutan itu bulan lalu. Dia ngirim pesan. "Weh, kok di sini ramai banget bro? Ada festival budaya gitu. Tapi kok nggak ada sinyal ya?" Setelah itu dia hilang. Tapi story Instagramnya masih update tiap malam. Pada suatu hari, seekor ayam jago naik ke panggung kerajaan dan menantang Raja Adu Otak. Yang bikin geger, ayam itu bisa ngomong. Namanya Raja Sambo, dia terkenal paling sombong senusantara, tertawa nyaring. "Kau pikir dirimu siapa, unggas kampung?" Ayam menjawab santai. Yang penting, aku nggak teriak-teriak tiap hari buat dihormati. Suasana jadi tegang. Prajurit gemetar. Rakyat nahan tawa. Mereka adu teka-teki. 4 pertanyaan dijawab ayam tanpa ragu. Pertanyaan kelima dibalik. Ayam apa yang sangat besar? Raja terdiam, tak tahu jawabnya. Ayam menunduk pelan sambil menjawab. Ayam semesta. Besoknya istana kosong. Raja hilang entah kemana. Dan ayam itu kini pakai jubah duduk di singgasana sambil berkotek. Pagi-pagi gini, udah banyak drama. Manusia tuh lucu ya.